Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska baru-baru ini bukanlah sekedar pertemuan diplomatik biasa. Di balik senyum, jabat tangan, dan pernyataan tentang perdamaian, sesungguhnya tersimpan agenda yang jauh lebih dalam, penyusunan ulang aturan permainan global. Alaska menjadi panggung simbolis yang memadukan sejarah panjang hubungan AS Rusia dengan realitas geopolitik kontemporer. Untuk memahami signifikansi KTT ini, kita perlu melihat bagaimana kedua negara besar ini saling berinteraksi sejak awal abad ke-20, bagaimana kepentingan energi dan wilayah berkelindan, serta bagaimana Tiongkok kini ditempatkan sebagai target utama dari konfigurasi baru kekuatan dunia. Sejarah panjang hubungan AS Rusia. Dari industrialisasi hingga Perang Dunia II. Meski kerap digambarkan sebagai musuh bebuyutan, kenyataannya Amerika Serikat memiliki peran krusial dalam perkembangan Uni Soviet. Industrialisasi Soviet. Pada awal abad ke-20, perusahaan-perusahaan Amerika membantu membangun pabrik traktor, baja, serta infrastruktur industri yang menopang fondasi kekuatan Soviet. Perang Dunia II. Saat mesin perang Nazi hampir melumat tentara merah, Amerika mengirimkan dukungan besar, senjata, kendaraan militer, logistik, bahkan makanan kaleng. Bantuan ini terbukti menyelamatkan front timur dan menjadi salah satu faktor kemenangan sekutu. Konferensi Yalta dan Peta Dunia Baru. Pada 1945, Roosevelt, Churchill, dan Stalin bertemu di Yalta untuk membagi dunia pasca perang. AS mengakui posisi Soviet sebagai kekuatan super dengan memberikan ruang pengaruh besar di Eropa Timur. Inilah titik awal depolaritas yang kemudian melahirkan Perang Dingin. Pasca Perang Dingin, ketika Uni Soviet runtuh, Amerika kembali mengambil keputusan strategis, membiarkan Rusia mewarisi senjata nuklir Uni Soviet, mengizinkan Rusia tetap memegang kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun rival, AS tetap menganggap Rusia sebagai aktor penting dalam tatanan dunia. Makna pemilihan Alaska. Simbolisme geopolitik. Pemilihan Alaska sebagai lokasi KTT sangat syarat makna. Alaska bukan sekadar negara bagian AS, melainkan wilayah yang dulunya dibeli dari Rusia pada 1867. Kini, lebih dari satu abad kemudian, Putin rela menjejakkan kaki di tanah yang dulunya milik Tsar Rusia. Pesan tersirat. 1. Putin merendahkan diri. Dengan hadir di wilayah Amerika, Putin seakan memberi pengakuan simbolis terhadap dominasi Trump sambil membuka jalan bagi kemungkinan kunjungan Trump ke Moskow. 2. Trump menegaskan garis merah. Dengan menjamu Putin di Alaska, Trump menegaskan pesan. Inilah wilayah saya. Jangan coba-coba mengganggu. 3. Arktik sebagai halaman bersama. Arktik adalah kawasan dengan potensi energi dan jalur pelayaran strategis. Dengan bertemu di Alaska, Trump dan Putin seolah mengumumkan bahwa wilayah itu akan dikelola bersama oleh dua kekuatan besar. 4. Kartu energi. Jalur minyak dan gas menuju Asia harus melewati Selat Bering yang berbatasan dengan Alaska dan Rusia. Dengan bertemu di sini, Trump sejak awal menekan Putin agar tunduk pada kepentingan energi Amerika. 3 agenda besar dalam pertemuan. 1. Menentukan musuh bersama. Trump secara terbuka menggeser fokus. Musuh utama bukan lagi Ukraina, melainkan Tiongkok. Bagi Trump, Tiongkok adalah ancaman ekonomi, militer, sekaligus ideologis. Putin pun sadar bahwa Beijing hanya memanfaatkan Rusia untuk kepentingan energi murah dan dukungan politik setengah hati. Konsensus yang lahir, AS dan Rusia tidak boleh saling melemahkan, melainkan harus menyatukan tenaga menghadapi Tiongkok. 2. Membagi wilayah pengaruh. Seperti gaya kekaisaran lama,
Keduanya sepakat untuk tidak saling mencampuri halaman belakang masing-masing. Trump, Ukraina tidak dikembalikan, tapi senjata ofensif yang mengancam Moskow akan dibatasi. Moldova, Georgia, dan Belarus tidak akan dijadikan prioritas. Putin tidak ikut campur dalam isu Taiwan, Laut China Selatan, maupun rantai pulau pertama Pasifik. Dengan demikian, tercipta garis demarkasi geopolitik baru, Eropa Timur untuk Rusia, Indo-Pasifik untuk Amerika. 3. Membentuk naskah perdamaian. Untuk publik internasional, kesepakatan rasa itu perlu dibungkus dengan narasi indah, maka lahirlah wacana Memorandum Perdamaian Ukraina. Isinya kompromi wilayah yang memungkinkan kedua pihak mengklaim kemenangan. Trump bisa pulang dengan slogan, "Dalam 1 hari, saya hentikan perang yang gagal diakhiri Biden selama 3 tahun." Putin bisa menyatakan, Rusia mempertahankan kehormatan dan wilayahnya. Namun sejatinya, kesepakatan ini adalah pintu masuk pembentukan aliansi baru anti-Tiongkok. Efek domino terhadap Beijing. 1. Kedaulatan dan teritorial. Jika Ukraina Timur diakui sebagai status quo, maka isu Taiwan dan Laut China Selatan pun bisa diberlakukan serupa, dinegosiasikan ulang. 2. Asia Tengah. Rusia cukup mengguncang jalur energi Kazakhstan atau Mongolia untuk menekan Belt and Road Tiongkok tanpa harus berperang. 3. Ekonomi global. Trump dengan dukungan Rusia bisa meningkatkan tekanan tarif impor. Hal ini menambah ketakutan investor asing untuk menanam modal di Tiongkok. 4. Diplomasi internasional. Tanpa dukungan Rusia, Tiongkok akan sendirian di PBB. Isu-isu sensitif seperti Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong akan lebih sulit dipertahankan Beijing. Dengan kata lain, hasil KTT Alaska bisa menjadi pukulan paling telak bagi Beijing dalam 20 tahun terakhir. Kalkulasi terselubung Putin. Meski tampak sejalan dengan Amerika, Putin bukan tipe pemimpin yang mau sekadar menjadi wakil. Ia selalu mencari ruang manuver. Dalam percakapan tertutup, ia bisa saja melontarkan ide ekstrim. Donald, mengapa tidak langsung perang dengan Tiongkok? Tujuannya bukan benar-benar mendorong perang, melainkan menguji keseriusan Trump. Jika Trump mundur, Putin tahu AS hanya berani gertak. Jika Trump serius, Putin bisa menjual perannya sebagai penahan perang kepada Beijing dengan imbalan minyak, pinjaman, atau kontrak senjata. Dengan strategi ini, Putin menempatkan dirinya bukan sebagai pion Amerika, melainkan sebagai penyeimbang global yang memegang kartu tawar terhadap dua kekuatan terbesar dunia. Kesimpulan, KTT Alaska adalah momen geopolitik bersejarah. Di permukaan, dunia melihat Trump dan Putin bicara tentang perdamaian Ukraina. Namun di balik pintu tertutup, keduanya tengah menyusun ulang arsitektur global. Bagi Amerika, Trump mendapat panggung untuk menampilkan diri sebagai negosiator ulung yang mampu menghentikan perang hanya dalam sehari. Bagi Rusia, Putin mendapatkan pengakuan status superpower serta jaminan terhadap lingkaran pengaruhnya. Bagi Tiongkok, KTT Alaska menandai lahirnya aliansi diam-diam AS Rusia yang berpotensi menyingkirkannya dari percaturan global. Sejarah menunjukkan, setiap kali kekuatan besar bersepakat, selalu ada pihak ketiga yang dikorbankan. Pada 1945, itu adalah Eropa Timur. Kini, potensi korbannya adalah Tiongkok dan Asia Timur secara keseluruhan. KTT Alaska bukan hanya pertemuan biasa. Ia adalah deklarasi tak tertulis. Aturan dunia sedang ditulis ulang dan Beijing menjadi target utama. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.